kayak jatuh kan. Diganjil aja enggak apa-apa. Gimana kabarnya? Diganjil aja enggak biar berbahagia. Para jamaah yang berbahagia. Antum biasanya nokturnal apa enggak? Nocturnal juga enggak? Enggak bayi doang. Bayi doang. Hah? Bayi doang. Oke. Di pertemuan sebelumnya ada yang ingat kita belajar apa? Halah. Terus apa lagi? Sebelumnya yang banyak dapat dulu. Anwar Muqaddam. Iya. Ya. Jadi kita kemarin sudah membahas anwa'u al-ilm al-hadis. Ilmu hadis. Tadi ilmunya makhluk, bukan ilmunya Tuhan. Ilmunya Tuhan enggak disifati dengan tasawur, juga tidak disifati dengan tasdik. Begitu juga ilmunya Allah itu tidak disifati dengan doruri dan juga tidak disifati dengan nazori. Ya. Ilmu Allah tidak disifati dengan nazori, jelas karena nazori itu awalnya majhul, jadi terus tahu ya. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Itu nazori. Maka jelas karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketidaktahuan. Ya Allah tahu terus, tidak pernah tidak tahu. Dan ilmunya Allah juga tidak disifati dengan doruri. Nah, kenapa? Silakan cerita sendiri. Ya, silakan nanti cari tahu ke masyayikh atau daurah lainnya. PR. Sudah saya siapkan buku logical forcing. Diimpor langsung oleh Fadel Fahlevi. Tek orangnya. Idroku mufradin tasawuran olim. Idroku mufradin tasawuran. Ini takrif tasawur ya. Idroku mufrad. Nah, idrok mufrad ini dimaknai dengan apa? Idrok biduni hukum. Idrok biduni hukum. Atau idrok mufradin anil hukum. Iya, betul. Ya kan? Iya. Idrok mufrad anil hukum. Bukan idrok mufrad kita artikan di sini mengetahui hal-hal yang mufrad, ya kan? Iya. Karena kalau kita maknai idrok mufrad dengan mengetahui hal-hal yang mufrad, itu nanti seakan-akan nggak memasukkan murakab wasfi misalnya, ya kan? Murakab wasfi itu kita mengetahui murakab wasfi itu masih tasawur. Begitu juga kita mengetahui murakab idofi juga masih tasawur. Ya. Jadi bukan mengetahui hal yang mufrad, bukan, tapi pengetahuan tanpa hukum. Idrok biduni hukum. Idrok mufradin tasawuran walim wadarku nisbatin ay wadarku atau idrok ya, darku sini idrok. Wa idroku wuqu'id nisbah, ada wuku'nya. Karena kalau mengetahui nisbah saja dia masih tasawur. Ya. Idrok wuqu'id nisbah itu baru tasdik. Ditasdikin musim itu ya dinamai. Wa qaddimil awwala, dan dahuluilah yang pertama yaitu tasawur indal wad'i dalam kepenulisan. Li'annahu karena dia tasawur muqaddam bid dhamma. Artinya apa? Tasdik butuh tasawur, tetapi kalau ada tasawur belum tentu ada tasdik. Wan nazori mahtajani ta'ammul. Ini taksim pembagian ilmu lagi. Jadi masing-masing dari tasawur tasdik terbagi ke nazori dan doruri. Nazori itu apa? Wan nazori mahtajani ta'ammuli. Nazori itu butuh ta'ammul. Nazori di tasawur atau nazor atau fikr, ya, nazor itu sama dengan fikr. Jadi nazor, fikr, ta'amul itu sama. Nazor ya berpikir di dalam tasawur itu namanya takrif atau mu'arif atau qaul syar'i. Sedangkan nazor di dalam tasdik itu namanya qiyas atau burhan atau hujjah. Wa'aksu wa doruri al-jali. Wa'aksu ay lawannya nazori itu apa? Doruri berarti dia tidak butuh takrif. Atau kalau di tasdikot berarti dia tidak butuh qiyas. Wa ma bihi ila tasawurin usil. Yang membuat kita bisa tasawur nazori ya. Wa ma bihi, apa-apa yang dengannya, dengan ma tadi ila tasawurin kita bisa tasawur ini tasawur nazori ya, karena tasawur doruri nggak perlu dipikirin.
Jadi hal yang membuat kita bisa tasawur, yang tasawur nazori, usil sampai, itu namanya apa? Yud'a biqaulin syar'i fatabtahil wa ma litasdiqin bihi tuwsila. Sedangkan yang ditasdik, ya, kita sampai mengetahui hal-hal yang tasdik, dan ini tasdik nazori dinamanya apa? Bi hujjatin yu'rafu indal uqala. Syarat tasdik kemarin kita udah sama-sama tahu ya. Tasdik itu prosesnya pertama ada idraku maudu, ya kan? Maudu itu apa? Mahkum alaih. Terus ada mahmul bihi. Terus idraku nisbah. Jadi kita nisbah itu kita menggabungkan maudu dan mahmul, menggabungkan jadi alam. Kemudian yang keempat itu hukum biwuqu'in nisbah. Al-hukmu biwuqu'in nisbah atau idraku wuqu'in nisbah au la wuqu'aiha. Nah, itu. Dan kemarin ada ikhtilaf tasdik itu basit atau murakkab, silakan dibaca sendiri. Ya intinya kalau basit berarti yang keempat ini yang dinamakan tasdik. Jadi indah siapa? Indal hukama. Sedangkan indah mutaakhir minal manatiqah, tasdik itu adalah kumpulan dari empat ini. Majmu' hazil arba'ah. Sudah. Itu singkat. Terus kemudian kita kemarin sama-sama tahu ada anwa'ud dilalah ya. Dilalah itu apa? Bisa dilalah, fahmu amrin min amrin. Itu takrif yang simpel ya. Iya. Fahmu amrin min amrin. Amr yang pertama namanya apa? Madlul atau makna ya. Madlul itu makna. Fahmu amrin min amrin. Amr yang kedua namanya apa? Dalun. Ya. Jadi kita mengetahui suatu makna dari yang namanya dal, yang menunjukkan. Nah, dal ini ada yang lafziyah sama ghairu lafziyah ya. Dari yang lafziyah itu ada 3, ghairu lafziyah juga ada 3 lagi. Jadi taksim yang ke ghairu lafziyah sama lafziyah itu bi'tibari ad-dal, dari segi dalnya. Sedangkan yang ke bawahnya yang akliyah, tabi'iyah sama wat'iyah itu bi'tibari apa? Sababi ad-dilalah. Dari segi sebab adanya di dilalah. Kenapa sih centang biru artinya sudah dibaca? Kenapa? Karena wad artinya ada perusahaan ya, sengaja, ada orang yang sengaja meletakkan centang biru ini artinya di lafaz kitab, maknanya ya ini kitab ini. Kenapa? Karena ada yang sengaja meletakkan kata kitab untuk makna buku ini kitab. Itu wad iya. Kemudian ada apa? Akliyah sama tabi'iyah. Ya, jadi totalnya berarti ada berapa? Ada 6 ya. Lafziyah wat'iyah, lafziyah akliyah, lafziyah tabi'iyah, ghairu lafziyah wat'iyah, ghairu lafziyah akliyah, ghairu lafziyah tabi'iyah. Nah, kemudian yang dipilih oleh ahli mantik itu yang wat'iyah lafziyah, yang mana itu disebutkan di dalam matan ini. Jadi matan itu langsung to the point yang diiktibar oleh ahli mantik. Bahkan kalau antum tahu matan Isaguji, matan Isaguji itu matan yang sekelas sama Sulam lah, Muqtadi juga. Itu dia nggak ada muqaddimah, nggak ada anwaul ilm al hadis, nggak ada. Langsung masuk ke dalalah wat'iyah lafziyah. Langsung masuk ke hikmatannya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi wa bi ilmi masyayikhina fid dharain amin. Anwa'ud dalalah atau dilalah al wat'iyah. Di sini ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Anwa'ud dilalah al-wat'iyah al-lafziyah. Kita tahu ada al-lafziyah dihapus dari mana? Dari bawahnya ini di bait 24. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Nah, dalalatul lafzi di sini juga ada yang dihapus kan? Ya kan? Dalalatul lafzi al-wat'i. Jadi saling melengkapi. Ya kan? Kita tahu yang di atas ada yang dihapus yaitu lafziyah dari yang di bawah. Karena itu ada dalalatul lafzi, ya kan? Dan kita tahu yang di bait ini ada yang dihapus yaitu apa? Wat'i, ya kan? Dari yang di atas. Jadi yang di atas yang dihapus lafziyah, yang di bawah yang dihapus apa? Wat'i. Ya. Jadi saling melengkapi. Ini namanya di balaghah ihtibaq. Alif, ha, ta, ba, alif, kaf. Ihtibaq. Ya, ihtibaq. Kaf. Ihtibaq. Dalalatul lafzi al-wat'i ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah. Jadi yang namanya lafaz ya. Sebelumnya kita masuk ke muqaddimah dulu. Jadi lafaz
Ya kan dalalatul lafzi ya. Itu kan dia jangan dilafaz dulu. Dari makna. Jadi kita membahas dilalah. Jadi habis bab dilalah ini nanti ada bab alfaz. Bab bahis alfaz, bab alfaz. Kenapa yang didahului dilalah? Karena ahli mantik itu tidak melihat lafaz kecuali dari segi dia memiliki makna. Jadi yang dilihat itu maknanya. Lafaz itu hanyalah alat gitu, hanya perantara. Makanya yang dibahas bab dilalah dulu. Ya, lafaz hanyalah alat. Lafaz. Ya kan? Jadi makna yang dilihat oleh kalimat itu makna. Al-makna. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Maknanya ini dia perjalanannya cukup rumit ya. Pertama dia diletakkan. Diletakkan apa? Lafaz untuk mengibaratkan makna ini. Ya. Jadi makna ini dia ibaratnya kayak jiwa gitu ya. Dimasukkan ke dalam pakaian, ke dalam jasad. Nah, jasad itu namanya lafaz gitu ya. Ibaratnya itulah. Diwaduk ke dalam lafaz. Setelah ini pelaku waduk itu namanya wadi. Yang meletakkan makna ke dalam lafaz. Yang diwaduk itu waduk. Nah, ini nanti kalian tahu di ilmu waduk ada ilmu sendiri namanya ilmu waduk. Ini silakanlah belajar. Waduk. Terus proses setelahnya itu diistimal. Istimal apa? Istimal ya itu digunakan. Ya. Lafaznya yang diistimal. Diistimal. Ini pelakunya namanya apa? Pelakunya namanya mutakalim. Saya ini lagi mengistimal ya. Saya lagi ngomong, ya berarti saya lagi menggunakan lafaz ya. Terkadang. Terus terakhir siapa? Ya antum ya kan? Namanya apa? Al-fahm. Pemahaman. Pelakunya siapa? Sami. Gitu ya. Misalkan ketika saya mengatakan misalkan makna, ada makna hayawanatik misalkan. Misalkan ada makna hayawanatik. Hayawanatik ini kan makna ya. Makna kemudian diletakkan untuknya sebuah lafaz yaitu insan. Ini wadah sudah disepakati insan itu maknanya hayawanatik secara ya sudah disepakati lah. Setelah itu saya menggunakan lafaz insan. Ya, mutakalim menggunakan kata insan. Nah, mutakalim itu menggunakan lafaz insan itu maknanya harus sesuai dengan wadah. Gak bisa saya ngomong insan dan saya menginginkan pulpen misalnya, gak boleh. Harus sesuai dengan wadah kan? Harus sesuai dengan wadah. Insan. Di sini hayawan aktif juga sesuai dengan wadah. Kemudian datanglah ke sami. Nah, di sami ini itu kemungkinannya nanti ada 3. Monyet. Ada 3. Monyet sih. Monyet itu. Pertama, si Samik ini dia terkadang memahami insan. Kok amit lu? Dia pertama bisa jadi memahami insan itu secara utuh. Berarti dia memahami insan bahwasanya insan itu adalah hayawan. Nanti. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia cuma paham sebagian maknanya aja. Bagian makna aja. Jadi dia hanya paham hayawannya saja. Hayawannya doang. Hayawannya fakot. Atau dia paham natiknya fakot. Ini fakot ya. Bukan hayawan terus natik, ini hayawannya doang. Atau natiknya doang. Fakot bas. Bas. Tobi to. Terus yang ketiga, kemungkinan yang ketiga dia tidak paham. Dia memahami tidak sesuai dengan wadah. Bas. Dia tidak memahami sesuai dengan wadah yaitu hayawan natik.
makna yang sudah disepakati, Bos. tapi Bos. dia memahami makna di luar makna yang disepakati, ya, makna di luar disepakati, tapi memiliki keterkaitan dengan makna yang di wadah tadi. Jadi di luar dari yang wadah tadi, tapi memiliki keterkaitan. Nah, dia memahaminya manusia itu dia qabilun lil ilmi. Oh, betul. Nah, sebagai entitas yang menerima ilmu. Punya keterkaitan dia sesuai wadah enggak? Enggak. Enggak kan? Wadahnya hayawan natik kan? Hayawan Tapi natik. punya keterkaitan enggak? Ah. Dengan natik berpikir ya, menerima ilmu. Nah, maka ini keluar daripada wadah, tetapi ada keterkaitan. Nah, inilah yang ini dibahas di sini ya, di mata. Nah, kemungkinan pertama kita namai dengan dilalah mutabaqiyah. Kemungkinan pertama kita namakan dengan dilalah mutabaqiyah. Dilalah mutabaqiyah. Dilalah. Itu apa? Jadi dilalah itu terjadi di proses ketiga ini ya, di proses paham. Bukan di proses mutakalim dan juga bukan di proses wadah, tapi di proses paham. Ya, dilalah itu terjadi di proses yang ketiga. Dilalah mutabaqiyah itu dilalah itu al-lafzi ala maknan. Ya, dilalah itu al-lafzi ala maknan. Wafaqo atau tobaqo hazal makna al makna allazi qasadahu al mutakallim au al wadi. Jadi dalam mutabaqiyah tadi, ketika lafaz tadi ya menunjukkan kepada makna, ya kan? Lafaz kan menunjukkan pada makna. Dan makna ini, ya, makna yang dimaksud di sini adalah makna yang di sini, makna yang difaham sami. Ya, makna yang di sini, makna yang di pemahaman sami. Wafaqo hazal makna, ya, wafaqo atau tawbaqo, dan makna ini, wahazal makna, mana tadi ini? Tadi ya, wafaqo hazal makna, makna hayawan narik ini itu sesuai, wafaqo itu sesuai sama persis, tawbaqo itu sesuai. Wafaqo hazal makna, al makna, jadi al makna di sini dia fa'il. Sini maf'ul. Makna ini, maknanya sami, itu sesuai persis dengan makna yang allazi qasadahu, yang diinginkan oleh al mutakallim atau wadi. Jadi ketika maknanya sami itu sesuai dengan makna yang diinginkan oleh wadi atau mutakallim. Dah gitu, paham? Belum. Ya, jadi Insyaallah habis. gimana? Yang dimaksud itu yang ini apa? Yang insan yang betul. Apa? Enggak, dilalah itu prosesi terjadi ketika fahmi mau. Enggak, ini kan insannya ada dua. Yang dimaksud itu kan ada lafaz ada yang Ya. dimaksud. Jadi yang dimaksud itu maknanya. Ketika makna yang dipahami sami itu sesuai dengan makna yang di wadah. Itu dilalah mutabaqiyah. Berarti ada yang dilalah Hmm. dolabiyah. Apa? Yang dilalah nggak sesuai. Nah, ini ada lagi, ada yang kedua. Yang kedua itu dilalah tadamuni ya. Tadamuni. Ini sama dengan yang di atas. Ya, cuman beda sini. Wafaqo hazal makna juz al makna. Jadi di bagian sini ditambah juz al makna, di bagian sini ada tambah juz al makna. Juz al makna. Bagian Pak. Kalau mau yang simpel dalam mutabaqiyah itu apa? Dalalah ala tamamil makna. Simpel kan? Tamamil makna. Kalau ini apa? Dalalah ala juz'il makna.
Sebagian. Jadi sami cuma tahu natiknya aja atau hayawannya aja. Yang ketiga, dilalah iltizamiyah. Iltizamiyah. Iltazama yaltazimi. Jadi apa? Dilalah al-kharij. Ya. Keluar dari apa? Dari wadah al-lazim, tapi memiliki keterkaitan. Lahu apa? Keterkaitan. Apa? Keterkaitan. Dalah ala al-kharij anil wadah al-lazim lahu. Lazim lil wadah. Tapi lazim itu kan artinya apa lazim? Harus ya. Di sini maksudnya apa? Adamu al-infikak. Al-luzum ya, al-luzum. Al-luzum itu apa? Adamu al-infikak. Apa artinya infikak? Terpisah kan? Kalau ada berarti apa? Tidak bisa terpisah. Ketika kita tahu ini otomatis tahu lazimnya. Ketika kita mendengar, jadi makna sama lafaz itu dia lazim itu. Ketika kita mendengar, ketika kita melihat adanya jejak kaki langsung berarti ada yang jalan. Al-luzum adamu al-infikak. Siap. Screenshot. Infikak. Al-infikak. Yakin dong baca. Kalau mau baca yang ini nggak apa-apa, tapi yang di sini nggak apa-apa. Tadi kan nomor aku. sekolah. Jadi intinya jalan itu proses ketika sudah samiknya. Ya, kalau samiknya sesuai dengan wadah berarti mutoh. Kalau cuma setengahnya berarti dia tadong. Dia. Kalau dia keluar dari wadah tapi memiliki keterkaitan iltiza. Yang kedua tadi mana? Yang juz mana tadi? Apa ya? Yang kan ada 3. Yang pertama Dilarang sesuai. harmonia. Oh, yang kedua itu Sebagiannya aja. sebagian. Bukan kalau terkaitan beda berarti. Beda. Kalau ini kan masih masuk wadah. Kan hayawan itu ada di maknanya, hayawannya. Ya. Nanti juga ada di sini kan. Kalau qabil ini, qabil mana? Tidak ada. Keluar dari wadah ya. Berarti dia yang qabil ilmu itu dilalatul iltizamiyah. Iya, bisa iltizamiyah. Berarti kalau misalnya hayawanun Kamu paham manusia apa selain hayawatik? manusia, Hewan atau Berdiri. manusia itu Berdiri. Tertawa. Berarti dia iltizamiyah. Apalagi manusia itu bisa menulis. Entitas yang bisa menulis. Ya udah iltizamiyah. Malaikat. Malaikat. insan dulu Catat amal baik. Nah, ini tidak perlu ulang-ulang lagi di sini. mandi tiap Catat hari amal musim dingin. Nah, Zalala iltizamiyah itu tidak semuanya dipakai oleh ahli mantik ya. Ya, iltizamiyah. Karena kalau semuanya dipakai nanti jadi rusak. Rosak apa? Rosak. Bahaya. Bahaya. Nanti rosa. Misalkan Zalala iltizamiyah nggak ada peraturannya nih. Saya bisa aja mengatakan insan, tapi keluar dari wadah, saya pahami apa misalnya? Apa salah. Keluar dari konsep. Keluar dari wadah, tapi jauh sekali nih dari lazim, dari ini. manusia Manusia itu kodok ngorek ya kan? Baju berjalan. Kalau manusia berkokok ada tak? Manusia berkokok. Nah iya, manusia berkokok mungkin ada ya, tapi kan samar sekali keterkaitannya. Nah jadi makanya keterkaitan itu harus diatur. Amal oh ini rasa salju
Harusnya turun salju. Sama salju. Ya itu kan jauh sekali. Sama salju. Jadi luzum yang namanya keterkaitan itu harus diatur. Harus diatur ya. Jadi setelah ini kita harus tahu macam-macam luzum. Luzumul Islam. Luzum tadi apa? Ada mul'ing fika. Iya. Anjam. Nah, ini aksamul luzum bi'tibari al-mahal. Dari segi tempatnya. Jadi keterkaitannya itu ada di mana sih? Ada di otak, ada di kenyataan. Ada apa? Infikar. Infikar. Iya, ngerti infikar, kudu dulu fikar. Infika. Aduh. Infika. Masalah apa sih aku ini? Luzum itu ada 3 ya, bi'tibari al-mahal. Pertama dia ada luzumun kharijiyun. Faqat. Luzum khariji faqat. Ya, khariji faqat. Sudah hafal. Masya Allah. Luzum khariji faqat. Jadi keterkaitannya ada moninfikaknya itu dia ada di dunia nyata. Tapi di akal kita bisa menginfikak itu. Nah, kita bisa memecah itu. Sebenarnya apa? Luzumu as-sawad lil ghurab. Tak satu enggak tahu. Kan bisa aja kayak dalil Lil ghurab. dalil ya tadi Luzumul luzumus sawad lil ghurab. oh iya Putih. Kakak. Jadi rukun luzum Dahulu. luzumus sawad lil ghurab. Ketika kita membayangkan huruf, yang kita membayangkan huruf, ketika di dunia nyata, huruf itu pasti hitam. belok baik Pasti hitam. Huruf. Huruf apa huruf? enggak Gak. Tak kira huruf. sama Atau zebra. Gagak putih. Apa? Luzumus sawad wal bayat li zebra misalkan. Hitam putih itu zebra. Dicat itu ya. Kalau berhalam ini Apa? berhalam ini Oh, baik sih. Apa itu? enggak nyambung Nah, ini Banyak asik. itu kan ada di dunia nyata ya kan? Tapi ketika di otak kita bisa membayangkan gagak warna pink gitu. Wah, flamingo. Bener ya? Gagak warna putih. Orang katanya gagak emang aslinya warna putih. Sama ada skincare-nya dicolong sama bangau. Ya, ada luzum khariji. Jadi di otak bisa kita pecah. Jadi kita bisa pisahkan antara sawat dan ghurab ini. Ya kan? Yang kedua luzum zihni faqat. Zihni faqat. Jadi keterkaitannya ada di otak doang. Keterkaitannya di otak. Gimana? Iya, ini kan keterkaitannya di dunia nyata, ya kan? Ya. Di otak bisa nggak kita pecah kita pisah antara hitam dan gagak? Iya juga. Bisa dong. Bisa. Kita bisa bayangin gagak warna putih. Bisa. habis nonton pada zaman dahulu Zebra hitam putih. Iya. Kita bisa nggak bayangin zebra tapi nggak hitam putih? Ada Bisa zebra kan? yang polkadot ada. Polkadot. bisa kan? zebra Bayangin doang, Bang. Ya bayangin doang di otak doang, di otak imajinasi kita. Imajinasi kita kan bebas. Jadi yang zebra kalau di apa itu bisa di Iya. Di otak tapi. Oh di otak. Kalau di dunia nyata nggak bisa. Oh. Makanya khariji faqat. Khariji faqat Faqat. cuman ada di imajinasi saja. Ada nih. Santai. Luzum zihni. Sekarang kebalikannya, zihni faqat. Jadi keterkaitannya itu ada di otak. Tapi kalau di dunia nyata itu nggak terkait. Sebenarnya apa? Bayi putih. Bayi putih. Bayangin. Langsung. Nggak iso bayangin. Bukan saya. Ya Allah, aku mumtaz ya Allah. Ini gimana? Allah mumtaz. Cuman aku ya Allah. Aku mumtaz. Aku mumtaz kontak. Luzumul basar lil ama. basar Apa? Penglihatan. Ama apa? Buta. Iya. Kan ada di otak. Maksudnya ketika kita membayangkan buta itu maknanya apa?
Enggak Tidak punya. Enggak tahu. Maknanya apa? Enggak bisa lihat, enggak bisa lihat. Nggak bisa melihat, ya kan? Nggak bisa melihat. Buta dewa. Berarti ketika kita membayangkan buta, kita pasti membayangkan melihat dulu. Karena kita memaknai buta itu tidak melihat. Berarti kita memaknai buta dengan tidak melihat. Berarti kalau kita mau tahu apa itu buta, kita harus tahu apa itu melihat. Ya. Berarti ada keterkaitan Ya. di otak buta dan tidak melihat. Tetapi di dunia nyata dia tidak terkait sama sekali. Ini bahkan kalau ada buta ya nggak bisa melihat. Ya. Tapi kalau di otak ada keterkaitan kan? Ada tidak bisa dipisah buta dan melihat. Covid bingung. Ini. Nanti ya, pas selesai. Ya. Contoh lain lah. Pas selesai. Terakhir. Pas selesai. Kalau ini Pak, ini hampir semua yang berlawanan. Ya, contohnya, semua yang berlawanan itu luzum zihni faqat. Semua yang berlawanan. Bertentangan. Apa? Manusia dan tidak manusia. Itu luzum zihni juga. Manusia gerak empat. Tasawur dan tasdik. Tasawur dan tasdik. Itu di otak. Kalau kita mau paham tasdik kan harus paham tasawur dulu. Nah, tapi di kenyataan beda kan tasawur sama tasdik. Iya. Semua yang berlawanan itu luzum zihni. Nah, terus yang terakhir luzum zihni wa khariji. Oh, ada lah di combo. Jadi di dunia nyata dia tidak bisa terpisah. Di otak juga tidak bisa terpisah. Bagai kertas Sama Kayu. siapa itu? Udah. Apa? Luzum zaujiyah lil arba. mantap. Apa jalan dia itu? Zaujiyah itu Enggak ada. genap. 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 Jadi kalau kita membayangkan 4, kita pasti membayangkan Genap. genap. Di dunia nyata bisa nggak dipisahkan? Bisa nggak saya bilang? Bisa. Ini 2 pulpen, 2 ini. Berarti ini genap. Garirat. Bisa nggak saya ini apa? Spidol. Bisa nggak saya bilang ini ganjil? Nggak bisa. Berarti di dunia nyata nggak bisa terpisahkan. Oh. Nah, nanti yang diiktibar atau yang dipakai oleh ahli mantik ada yang luzum zihni. Entah itu zihni fakot atau zihni khariji. Luzum. Artinya ini bisa dipakai di takrif. Oh. Di takrif luzum zihni. Misalkan kamu mau mentakrif apa? Tasawur. Tasdik deh. Kamu takrif tasdik. Enggak sih, yang populer takrif tasawur ya. Tasawur nih. Misalkan itu mau takrif tasawur. Saya mau takrif tasawur dia laisa bit tasdik. Laisa bit tasdik. Yang bukan tasdik. Boleh enggak? Boleh. Kalau tasdiknya udah didefinisikan dulu. Jadi definisi dulu tasdik itu apa gitu kan. Nah, tasdik apa? Idrok hukum. Boleh kamu takrif tasawur dengan ini, ma laisa bit tasdik. Boleh. Atau di nahwu misalnya. Kamu mentakrif harf dengan apa? Ma laisa, ini maksud ini. Iya. Ma laisa bi fi'lin wala bi ismin ya kan? Iya. Iya. Benar juga. Wala bi ismin. Wala ismin. Wala Sah nggak takrifnya? Salah. Sah kalau sebelumnya udah ditakrif dulu isim sama fi'il. Yang nggak boleh itu kamu nakrif kayak gini, tapi kamu nakrif fi'il ma laisa bi harfin wala ismin. Nah, kalau kamu nakrif isim ma laisa bi fi'il wala harfin. Nah, itu baru nggak boleh. Jadi harus takrif dulu sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan ini belum ditakrif, terus kamu takrif ini dengan ma laisa bi tasdik nggak boleh. Jadi kamu tasdik takrifnya apa? Ma laisa bi tasawwur. Terus tasawwur kamu takrif ma laisa bi tasdik. Itu nggak boleh. Bingungnya mana? Salah satu. Ya kan? Makanya di kitab Tazhib ya, yang Usuluddin mantap nih. Usuluddin Imam Usuluddin. Sa'duddin At-Taftazani ya. Apa? Idrok apa? Al-ilmu. Wah, apa saya? In kana iz'anan lin nisbah. Pandai banget. Fa'inna fatasawur. Masya Allah. Level At-Tazani. Sungkem ya. Wa illa. Udah pakai ini doang illa. Ini tarif apa illa? Fatasau
Semuanya gitu kata-kata. Selesai. Karena tasdiknya udah ditakrif dulu nih. Al ilmu ingkar izanilin nisbah. Sini apa maknanya? Malah bisa ditasdik kan? Iya. Lah, Alah. selesai. Iya, biasanya wa inat titik. Kenapa boleh kayak gitu? Karena udah ditakrif dulu sebelumnya. Oh, alah. Maka itu boleh digunakan di mantik. Ya, makanya takrif bin nakid namanya. Takrif dengan lawan. Ini namanya dilalah apa? Dilewat sini, luzum zihni faqat. Jadi basor ini udah ada takrifnya dulu. Baru kita bisa mengatakan ama ma laisa bi basor. Silakan takrif basor apa asalnya. Apa bisa luzum itu tadi artinya apa sih? Ada unifikat. Unifikat itu Unifikat itu terpecah, dipisah. Berarti apa? Ada unifikat selalu terkait kan? Selalu terkait. Tidak bisa dipisahkan oleh dunia dan sisi. Ada boleh infikar. Infikar. berarti kalau khariji itu sesuai dunia nyata ya dan nggak bisa Iya. berhubungan dengan dunia nyata. Tapi di otak bisa. Apa yang dikasih? Di otak bisa. Bisa. Hmm. Makanya nggak bisa. Nanti di mantik, Oke. di mantik itu nggak bisa kita mentakrif huruf dengan sawat misalnya. Ya, karena di akal kita bisa, enggak kok, di otak kita bisa mengat huruf juga. Makanya mana kita nggak ngambil khariji fakat itu. Nah, khariji itu nanti dipakai oleh ahli balaghah. Ahli balaghah. Mereka misalkan mengibaratkan huruf dengan majasnya sawat misalnya. Roa itu sawada. Dan dimaksud itu. Ya wow. Kenapa bisa misalnya Rasis. masa tiga itu marah Rasis. Padahal trainnya be aku yang Udah. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah ya. Ini cara tafsirnya gini. Dalalatul lafzi tadi itu sama yang kayak sini. Dalalatul lafzi ala ma itu maknanya makna. Ya, ma itu maknanya makna. Ma wafaqah ya. Wafaqah itu fa'ilnya ma. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke ma, yaitu makna ya kan. Wafaqah hadzal makna. Wafaqah maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu ha ya kan. Wafaqahu. Hu ini kembali ke lafaz, tetapi maknanya bukan lafaz, tapi makna lafaz. Jadi apa dalalatul lafzi ala maknan wafaqa hadzal makna ya. Al makna allazi qasadahu al mutakallim au al wadi. Yad'unaha dalalatal mutabaqah. Namanya disebut dalalah mutabaqah. Wa juz'ihi ay dalalatul lafzi ala juz'ihi. Apa? Tadammunan. Namanya tadammun. Wa ma lazima. Nah, yang ini yang kisim ketiga, taksim yang ketiga yaitu yang iltizamiyah. Wa ma lazima ini. Ya. Dalalah ala ma lazima maksudnya. Dalalah ala al-kharij lazima. Al-kharij al-lazim lahu. Nah, wa ma lazim ini yang ketiga. Fa huwa iltizamun. Ay iltizamiyah. Fa huwa iltizamun. Nah, yang terakhir in bi aqlin iltuzim. In bi aqlin iltuzim. Nah, berarti syaratnya apa? Luzumnya. Syaratnya apa? Luzum zihni atau akli ya. Nah, sini akli. In bi akl. Zihni itu akli. Sama aja. Jadi yang dipakai oleh ahli mantik dalam mentakrif, dalam mengkias itu apa? Luzumun akli dan luzumun khariji. Wa akli. Harus ada aklinya. Harus ada akli. Harus ada zihninya akli. Yang tidak dipakai yang ini. Ini dipakai oleh siapa? Oleh ahli sastra. Oleh ahli sastra Filologi. begitu. Ya, tidak perlu lama-lama, adalah skip saja. Sebentar. Monggo. Screenshot. Ini tahu saya. Tamam. Cekrek. Sekarang dari Jadi sebentar. Alhamdulillah sudah. Oh iya, 25 bait. Masya Allah. Kurang 120. Insya Allah nanti pas di tas dikot cepat lah. 119. Karena tas dikot itu seru ya. Kemarin kan ada nonton COC enggak? CC SMA. Oh, Clash of Clans. Clash of Clans lagi. Clash Champion. Iya, Oh, Sandi. Tekken. Oh itu ada di tas dikot ada itu. Iya. Keren. Maxwell. Udah ya? Bagus. Bagus ya.
Kau nih, Universitas Al-Azhar. Ya, namanya kan Erlangga belum. Monggo. Kalau di Al-Azhar ada kemarin CLC. Iya, Bang. Iya ada. Ada tuh. Ada. Setiap tahun ada itu. Tadi ikut lah kami. Wah, kasus. Kasus. Ayo, sing gelem aku ya wis ajari. apa? Simpulan aku sing ajari. Erlangga. Ikut juga saya kemarin. COC itu. CLC. Masih sih. Yang keren apa? Hadiahnya umroh juara satu. Oh, alah. Oh iya. Oh, itu. Oh iya. Juara 2 Ini nggak sih? $200. Juara 1, juara 3 $100. Lumayan kan? 100 apa sih namanya itu? Simak. Kiam. Kiam, kompetisi. Cado sih Ilmu alat posisi. Ya, Faslun fi mabahis al-fas ya. Ya, ini ajari. Apa sih kowe nang? Paling ya sesat. Nah, apa mandeknya tasbih tapi? Oh, keren. Ya ada sulam dikit. Sesat juga boleh. Itu- Sesat dikit gak ngaruh. Apa? Kayak Basul Masail gitu akhirnya. Enggak, kayak COC. Bener sih. Bayuan gitu kan, ya bayuan. Tapi pembahasan apa? Bahas ada nahunya pakai Alfiyah Ibnu Aqil. Sorof pakai Ibnu Aqil juga. Sesat aku ajari itu. Balaghah pakai Ibnu. Kalau aja, boleh lagi kali. Itu semua diujikan apa cuma permada? Semuanya. Lazim. Oh kayak ini MFG. Tapi satu orang solo. Jadi mantap. Tapi belajar lazim. Setiap Oktober biasanya hari santri lah kan. Hari santri. Baru lulus saya. Mari lulus. Baru lulus. Apa kayak sih? Boleh maksimal tingkat 4. Lulus ya. Apa ya? Kesari. Ya lanjut. Faslun fi mabahis al-alfaz. Oh, kesari. Mustaqmalul alfazi haitsu yujad. Jadi lafaz itu ada lafaz itu pertama ada lafaz maudu. Ada lafaz muhmal. Muhmal maudu ini dia yang punya makna, lahu maknan. Muhmal ini yang laisa lahu maknan. Nah, maudu ini nanti ada yang dia mustakmal dan tidak mustakmal. Maksudnya lafaz itu kan banyak gitu kan. Misalkan saya ngomong insan, berarti insan ini yang mustakmal. Yang nggak mustakmal apa? Yang nggak saya katakan gitu. Pidol, nah jadi mustakmal ya. Pokoknya yang diucapkan itu mustakmal. Yang lagi diucapkan, yang lagi nggak diucapkan namanya ghairu mustakmal. Ini yang punya makna yang bisa. Jadi muhmal ini yang nggak punya makna. Contohnya apa? Ya antum gerbong aja terserah gitu. Oh, Makuliin lah. Kayak bagus bro. Sudah Indah. maknanya ada Tuhan yang tahu. Nah, maudu itu dia dalam sangat ya. punya makna. Maudu dia punya makna. Itu bagi jadi dua, mufrad sama murakkab. Maka di sini ini gini. Mustaqmalul alfazi al-alfaz al-mustaqmalah ya. Ini idhofah sifat ke mausuf. Nah, yang dimaksud mustaqmalul alfaz itu apa? Lafaz yang maudu. Jadi bukan apa yang mustaqmal tapi yang maudu. Sawaan ustukmila aula. Entah itu lagi dipakai atau enggak. Jadi yang dimaksud mustaqmal sini adalah maudu. Haitsu yudadu yang ada imam murakkabun wa imam mufradun. Fa awalun madalah juzui. Nah, ini perlu kasih arawat ya, juzui. Gimana adanya? Fa awalun madalah juz'u ala juzu. Juzu. Di riwayat ini kan ada siapa? Syu'bah, anak Asim kan. Juzu'a. Bukan juz'a. Juz dibaca juzu. Huzu dibaca huzu. Huzu'a dibaca huzu'a. Kufuan dibaca kufuan. Di juzu di situ yang pertama fa awalun ma adalah juz'uhu, dia pakai sukun dia. Juzu yang kedua pakai juzu'i. Makna biar sesuai nadanya. Makna biar asli matala. Nah ini takrifnya, murakkab apa? Madalla juz'uhu ala
juz'i maknahu. Ini kurang sebenarnya. Tambahin aja dilalatan maksudatan. Mufrad apa? Mufrad ma laisa bimurakkab. Ada dipraktekin ya, ada dipraktekin. Ma laisa bimurakkab. Jadi gimana kalau mau bahas satu ros? Al-lafzu al-mawdu indal juz'uhu ala juz'i maknahu dilalatan maksudah fa murakkab wa illa fa mufrad. Berarti apa? Tarifnya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu dilalatan maksudatan. Nanti kita bahas. Saya tahu ini agak rumit ya. Enggak sih, enggak rumit. Insya Allah. Pertama saya ada seperti biasa, saya ada mukadimah dulu. Mukadimahnya simpel aja. Ketika saya mengatakan gini, saya tidak melihat orang ganteng. Saya tidak melihat orang ganteng. Apa yang Anda pahami? Enggak melihat. Enggak melihat orang ganteng kan? Enggak melihat orang ganteng. Itu kalau Anda belum mengenal Turos seperti itu. Belum mengenal Turos ya. Saya tidak melihat orang ganteng. Ya udah, berarti yang kamu pahami cuma itu. Saya tidak melihat orang ganteng ya. Tapi kalau dalam bahasa Turos, nafinya ini tidak ini masuk ke setiap koidnya. Misalnya gini, saya tidak melihat orang ganteng. Tidak semua gitu. Tidak. Nah, surah pertama kan tadi kan, tidak melihat orang ganteng. Tidak melihat Orang ganteng. orang Ganteng. Nah, ini kalau kita pemahaman biasa. Kalau pemahaman tidak biasa, itu bisa dipahami dari situ juga makna lain. Yaitu apa? Tidak melihat. Tidak melihat orang. Tidak melihat orang. Ayo nanti. Gimana? Bisa Ustaz. Ada gantengnya itu. Nah, makanya ini cara membaca tuh seperti ini. Jadi ulama itu beliau nanti kita lihat pertama ya. Tidak melihat orang lain. Lihat cewek semua enggak ada cowok. Tidak melihat. Tidak melihat. Sudah pintar ya. Tidak melihat. Nah, sudah. Ada tiga surah. Juz'iyah. Iltizam. Nah, mufrad nih. Hai, ma la yadullu juz'uhu. Bagiannya tidak yadul, tidak menunjukkan makna. Ala juz'i maknahu. Dilalatan maksudah. Ini nanti dari sini diambil 4 surah. Mufrad ini ada 4 surah. Ada 4 seperti yang saya ini jelaskan ini. Pertama, la-nya ini ya, masuk ke dalam juzuknya. Ma la apa lagi? Ma la juz'a lahu aslan, yang tidak punya juzuk. Ini termasuk dalam mufrad. Sekilas kan enggak malah ya dulu juzuk, berarti harus punya juzuk dong. Ya enggak? Juzuknya tidak menunjukkan, berarti harus punya juzuk dong mufrad. Iya. Tapi enggak termasuk juga. Karena ketika kita membaca turos, itu nafinya masuk ke setiap koidnya. Ini masuk ke sini, masuk ke sini nanti, masuk ke sini. Jadi diambil yang pertama ini. Nafinya masuk apa? Nafi itu apa? La ini. Masuk dalam juzuknya. Malah juz'a. Jadi maksudnya berapa? Malah juz'a lahu aslan. Yang enggak punya bagian sama sekali. Lafaz yang tidak punya bagian sama sekali. Contohnya apa? Hamzah istifham, ya. Apa bagiannya? Wawu atof. Apa bagiannya? Ada, ya. Ada. Malah juz'a lahu aslan. Yang kedua, lahu juz'un, punya juzuk tapi la yadullu. Punya juzuk tapi la yadullu. Ya. Lahu juz'un la yadullu.
lahu juz'un la yadullu. Contohnya apa? Bayu. Nah, bayu. Bayu terdiri dari huruf apa aja? Alif, ya. Punya juzuk kan dia? Punya. Alif, ya, wow. Tapi juzuknya yadul kan? Punya makna nggak? Apa maknanya apa? Dengan B-nya. B-nya. Bayu B-nya. Apa siapa yang bisa nyingkat? Babi. Itu ya. Wow. Bayu B-nya apa? B. Kamu B-nya apa? B-nya Ini B-nya best. Kamus B. Hah? Gak punya makna kan? B-nya apa? Bayu B-nya apa? Gak ada makna. Apa? Berjuis Ustaz. Berjuis. Waduh dari tadi berjuis. Berarti dia lahu juz'un kan? Punya juzuk kan? Tapi tidak punya makna. La yadullu. Lahu juz'un la yadullu. Ala makna maksudnya. La yadullu ala makna. Yang ini jelas kan? Jelas nih. Masa nggak jelas? Iya kan? Nggak punya juzuk. Dewean sakit. Yang ketiga masuk ke dalam yang sini ya. Ya, nafinya masuk ke sini. Dia punya juzuk. Ini punya juzuk. Juzuknya yadul. Wa juz'uhu yadul. Lakin la yadullu ala juz'il makna. Wah, berat ini ya? Berat gak? Bisa aja kan? Contohnya Abdullah. Tapi nama orang Abdullah alaman. Nah, ketika kayak gini, yang kita lihat itu bukan ain ba dalnya lagi, tapi juzuknya itu apa? Abdul sama Allah. Ya, lahu juz'un, punya juzuk ya, Abdul sama Allah nih kan. Juzuknya yadul kan? Yadul ala makna ya kan? Karena Abdul punya makna ya kan? Apa? Zat mutasif bil ubudiyah. Bil ubudiyah. Allah. Ya apa? Lafzul zat al-wajib al-wujub. Al-wajib al-wujud. Tapi di sini alaman ya. Nama orang. Maka lafaz Abdullah ini makna keseluruhannya apa? Hayawan, hayawanatik kan? Abdullah nama Hayawanatik karena alaman ya kan? Karena alaman nama orang. Oke, jadi kita satu-satu. Dia punya juzuk Abdul sama Allah. Juzuknya yadul ya kan? Ini punya juzuknya yadul ala makna. Tapi maknanya tidak menunjukkan kepada minimal sebagian makna yang diinginkan. Karena makna yang diinginkan itu alam dia, nama manusia. Manusia apa? Hayawanatik kan maknanya. Nah, berarti ini ada nggak zat mutasi ulubi? Ada nggak di hayawan? Nggak ada. Atau di natik? Nggak ada. Ya kan? Minimal di juzuknya ya. Minimal di juzuknya. Nggak mesti harus di semuanya. Allah, wah apa lagi? Ada nggak makna Allah di hayawan? Nggak ada. Di natik juga. Alhamdulillah. Ada lagi. Tapi kalau Abdullah, dia bukan nama orang, masuk murokab dia. Masuk murokab. Tapi karena dia yang diinginkan apa? Alam kan. Dan ini nggak menunjukkan ke makna yang diinginkan. Berarti dia bukan murokab. Kalau dia nama orang, dia bukan murokab. Kalau dia nama orang, dia bukan murokab. Tapi kalau nama orang, dia bukan murokab. Kalau alam, dia apa? Mufrad. Kalau bukan alam, dia murokab. Karena nanti kalau dia bukan alam, makna yang diinginkan dari Abdullah apa? Zat mutasif bil ubudiyah lillahi ta'ala. Kan ada maknanya kan? Nah, sesuai dengan makna yang diinginkan. Ini kalau makna yang diinginkan alam, maka makna yang diinginkan itu ini hayawanatik. Kalau yang diinginkan dia sebagai sifat atau wasfan,
Maka maknanya apa? Ya ini zat mutasif bil ubudiyah li zat al wajib al wujud. Ya. Tulis zat mutasif bil ubudiyah li azat al wajib al wujud. Ini maknanya kalau dia sebagai sifat ya. Di sini. Ini ada nggak di sini? Ada. Ada ini kan? Ini ada nggak di sini? Ada. Ada, ya udah. Berarti dia murokab kalau bukan alam ya. Kalau dia sebagai sifat. Tapi kalau dia sebagai manusia, maka maknanya yang diinginkan apa? Hayawan. Nah, ada nggak ini di sini? Nggak ada. Ini juga nggak ada. Ya udah gitu aja. Nanti kalau keterkaitan murakab. Kalau nggak Kalau keterkaitan, ya kalau ada, wasfan. ya kalau wasfan kan terkait gitu. Ya. Maknanya sama apa? Murakab. Maknanya itu berarti murakab. Kalau nggak terkait berarti mufrad. Ya. Jadi gini, intinya semua nama itu mufrad. Dah, selesai. Semua nama itu mufrad. Itu yang membedakan ahli mantik sama ahli nahwu. Ahli nahwu mau dia nama orang, mau dia nama bukan nama orang, dia murokab. Ya. Tapi kalau di mantik enggak, dia mufrad. Alhamdulillah. Dah itu aja. Kalau nama orang itu mufrad, ya. Yang mufrad itu berarti nggak ada hukum di dalamnya, nggak masukin hukum gitu ya. Gimana? Hukum Mufrad, bunyi. yang nggak ada hukumnya kan? Ya, mufrad tuh nggak ada hukumnya. Permisi Ustaz. Oi. Ada keringet. Ois. Oke. Isim yang terakhir. Yang terakhir. Lahu juz'un. Masih kuat kan? Ini nggak bisa nih Ustaz. Wa juz'uhu yadul. Wa juz'uhu yadul. Ala juz'i mana? Lakin tapi adilalah ghairu maqsudah. Tapi dilalahnya ghairu maqsudah. Contohnya, antum sudah belajar mantik misalnya sampai syamsiyah. Jatuh cinta antum sama mantik kan? Saking jatuh cintanya antum sama mantik, antum menamai anak antum hayawan mantik. Jadi awan. Sekali lagi koinnya ya alaman ya, sifat. Nama aja lah. Oke, nama orang itu masih mufrad. Hayawan natik alaman. Enggak jadi nama. Alam. Dia maknanya apa berarti? Hayawan natik kan? Hayawan Natik. natik. Sekarang saya tanya, hayawan ada nggak di sini? Ada. Natik juga ada kan? Ada. Nah, beda sama di sini Abdullah. Abdul di sini ada nggak? Nggak ada. Orang juga nggak ada kan di sini kan? Ada. Tapi bedanya di situ aja. Kalau di sini ada, ini ada di sini, natik ada di sini. Gitu. Tapi bedanya apa? Dilalah ghairu maqsudah. Artinya apa? Hayawan yang di sini maknanya bukan hayawani apa disebut khasas bukan. Tapi maknanya sudah jadi natik. Ketika dibilang hayawan, hayawan. Oh. Udah, yang dimaksud bukan makna hayawaniah nih, yang dimaksud bukan makna apa nih hewan tadi bukan. Berarti Tapi nama orang. Natik yang di sini juga udah nggak punya makna lagi, nggak punya makna natik yang di sini. Tapi natik ketika dipakai sebagai nama saja. Intinya apa? Nama orang itu mufrad. Loh, bayi tadi ada artinya Ustaz. Iya. Apa B-nya? Ayah kalau suka sini apa? Ini kalau yang mau binatang. Ayah. Nah itu siapa? enter. Di sini kita tahu ya. Syarat-syarat murokab itu apa? Iya. Apa sih kamu? Murokab dia harus punya juzu. Murokab harus punya juzu. Juzunya harus yadul. Namanya enter. Nah, juzunya harus yadul ala makna. Enter. Tidak hanya yadul ala makna saja, tapi yadul ala juz'i makna. Jadi kan nama. Juz'i makna al-murad. Ya, makna yang diinginkan. Murokab. Juz'i makna al-murad. Dilalatan maksudah dan dilalahnya maksudah. Tadi ini yang contohnya dilalah itu maksudah. Hayawan di sini udah nggak punya makna hayawan yang diinginkan.
Hayawan di sini maknanya bisa jadi manusia biasa. Bisa jadi panggilan saja. Hewan. Hewan Terus yang Karena sudah diberikan juz'un lahu Malah asal juz'a. itu malah juz'a lahu. Masuk mufrad kan? Itu masuk mufrad. Iya. Ini 4 ini masuk mufrad semua. Mufrad semua. Yang nggak punya juzuk. Punya juzuk tapi la yadul. Punya juzuk tapi la yadul ala juz'il makna. Ya. Juz'il makna hayawan itu apa? Hayawan kan? Atau natik aja kan? Ya. Ini yadul nggak juzuknya? Enggak. Nggak di sini. Jadi dia punya makna, tapi la yadul ala minimal juz'il makna, enggak yadul. Kesebagian aja enggak yadul gitu. Yang terakhir punya juzuk, juzuknya yadul, ya juzuknya yadul, dan yadul ala juz'il makna, lahu juzuk, wa juz'uhu yadulu ala juz'il makna, ya. Lakinnat dilala ghairu maksudah. Nanti ketika antum di hasiah ya, di atas ini yang ketiga sama yang keempat ini sebenarnya masuk yang kedua. Isim yang ketiga sama yang keempat itu masuk yang kedua. Kenapa? Karena Abdullah ketika jadi alam, Abdullah ketika jadi alam itu kita nggak usah bahas lagi, ada maknanya. Ya udah, ainnya Abdullah ini seperti ain di Zaid, ya kan? Baknya Zaid seperti Zaid di Zaid, atau baknya Bayu. Karena di sini apa nama orang nih, maka nggak usah lihat lagi maknanya. Udah di sini nama orang, kenapa harus ada maknanya? Maknanya udah hilang, udah dihapus. Bayu itu ruh. Hayawan natik juga, nanti dia sebenarnya masuk ke yang kedua, lahu juz'un tapi la yadul. Karena di sini hayawan natik ya, hanya ini udah seperti baknya Bayu. Ya-nya hayawan ini udah seperti ya-nya Bayu, nggak ada makna. Tapi kalau hayawan natik, Ayo kok, mandek kok. kalau hayawan natik dia sebagai sifat dia mau rokap. Jadi itu yang membedakan ahli mantik sama ahli lugah. Kalau ahli lugah mau dia nama orang atau enggak dia mau rokap. Tapi kalau ahli mantik dia nama orang bukan nih. Kalau nama orang mufrad, kalau enggak rokap. Gitu teman-teman. Masya Allah. Terima kasih cikgu. Ya, kita lihat bacaannya benar. Faslun fi mabahisi al-alfaz. Mustaqmalul alfazi haitsu yujadu. Apa? Ini sebenarnya maknanya apa? Maudu'ul alfaz. Al-alfaz al-maudu'ah. Bukannya mustaqmal ya, maudu'. Imma murakkabun wa imma mufradun. Fa awwalun, yang pertama, murakkab itu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Nah, kurang koitnya di situ kurang apa? Dilalatan sudah bi aksi matala. Bi aksi matala. Akesnya dari apa? Akesnya mufrad. Tadi mufrad yang laisa murakkab gitu aja. Wa huwa ai al mufrad ala qismaini aqni al mufradat. Wa huwa ala qismaini aqni al mufradat. Ya mufrad ini maksudnya. Kulli yunau, bacanya gitu ya. Kulli yunau, kulli yunau. Juz'iyun haitsu wujida. Kulli yunau. Jadi kalau nanti dilaguin gimana? Wa huwa ala qismaini anil mufradat kulli yunau juz'iyun. Maksudnya apa lagi? Saya nadanya berbeda ya soalnya. Nadanya pakai aqidatul awal. Allazi qad akhraja itu ya? Iya. Ada kismai anil mufrada. Kulli yunau juz'iyun. Itu wujida. Dari juz'u masih tadi bacanya yang pertama aja. Juz'u ya, juz'u maknahu. Jadi kulli yunau. Juz'iyun haitsu wujida. Jadi sekarang kita membahas mufrad. Kita lanjut nih, enggak selesai kan? Kulli juz'i. Kuli porsi kuli. Porsi kuli. Famu bimustirokin al kulli ka asadin wa aksuhul juz'i. Masih pun enggak kalian? Ternyata. Kemudian di berapa udah berapa nih? Udah berapa? Kita mulai kapan nih? Jam berapa? Jam 8. Jam 6 ya? Sekarang jam berapa ya? Berapa? Setengah 7. Setengah 7 ya? Setengah 8. Berarti kurang setengah jam lagi. Wah. Berapa sih enggak?
Karena di tengah ya kan masih kuat. Bismillah. Mengalau aku. Kuat. Bismillah. Bismillah. Yang penting enggak kosong aja. Yang penting apa? Enggak gila. Aman-aman. Baru stres, ada berpikir bukan belajar. Oke, murokab ya. Pikir aja ada belajar. Kita tidak membahas murokab karena dia pembahasan di tasdikot nanti. Berpikir sedikit. Kita bahas yang mufrad aja. Mufrad. Meskipun sebenarnya murokab juga terbahas di tasawurat ya. Tapi murokab wasfi dibahas di takrifat. Karena takrifat itu murokab wasfi. Hayawan nanti itu kan murokab wasfi. Hayawan dohik, hayawan muftarid itu kan murokab wasfi. Nah, sekarang kita bahas yang mufrad. Mufrad itu terbagi jadi kulli dan juz'i. Sebenarnya kulli sama juz'i itu sifat bagi makna, bukan bagi lafaz. Lafaz itu sifatnya mufrad dan murakkab. Sedangkan kulli juz'i itu sifat dari makna. Nah, berarti kalau dikatakan mufrad, dikatakan lafaz kulli misalnya. Lafaz ini kulli, berarti yang dimaksud apa? Lafaz ini mengandung makna kulli. Kalau lafaz ini mengandung makna juz'i. Kulli itu ingat ya, kulli itu untuk makna, juz'i juga untuk makna. Kalau ada kata lafaz kulli berarti lafaz yang mengandung makna kulli. Kuli. Mandor mah kuah. Kulli tarifnya ada banyak, tapi yang paling simpel adalah ma'afhama asyarika. Ya Allah. Ma'afhama asyarika atau al-ishtirak. Ya itu fa mufhimu ishtirakinil kulli ka asadin di sanohin. Contohnya asad ya. Asad ini ya, asad. Sebenarnya dia lafaz, ya kan? Maka sebenarnya yang dimaksud asad itu apa? Makna yang ada dalam asad. Asad ini punya makna. Maknanya apa? Hayawan muftaris. Hayawan muftaris. Nah, makna hayawan muftaris ini afhama al-ishtirak. Maksudnya apa? Menerima ishtirak. Apa itu istilah? Ishtirak apa? Join. Oh, sifat Bergabung. Sharing. Sharing. Hayawan muftaris, makna hayawan muftaris ini masuk ke dalam asad A, asad B, asad C. Apa itu Raja Simba. Masuk ke dalam Simba. Itu nggak salah namanya. Apa lagi? Singa. Nama sebentar. Enggak, bukan. Rion. Bukan namanya. Ramir. Karakter Mufasa. Mufasa. Apa lagi? Ya, katakan asad C, asad M, asad L. Iya kan? Begitu juga lafaz insan nih. Insan ini punya makna apa? Hayawan. Nah, makna hayawan ini afhama asyarika, bisa menerima syarika. Nah, Bayu. Namanya siapa? Hekal. Namanya siapa? Zubar. Ini namanya siapa? Aldus. Ada apa? Manji lah. Aldo. Ini siapa? Amar. Anu siapa? Rimo. Ini. Rido. Adam? Faik. Adam? Jogi. Anu siapa? Panji. Belakang siapa? Siapa? Dingin tapi tetap jawadi. Rido. Siapa? Hasan. Mungkin nggak sekali dengar langsung hafal ya, bukan Imam Syafi'i. Nanti lawan
Hanya bayi yang bisa, yang bisa menonton. Amin ya Tiap Allah. tiap hari ngomong. Iya, ada. Amin ya Allah. Sudah ya tinggi. Hayawan juga. Hayawan apa? Atau apa ini apa? Apa? Yang hafal cuma satu, nama dulu dihafal. Oh iya dong. Ya, soalnya gitu. Kan kok kami ini pasti gini loh Mas. Kal, Bayu, ke saya ya kan? Oh iya. Ya kan? Terus. Di hayawan natik saya dengan hayawan natik yang ada di Indo kan sama ya kan? Sama. Sama hayawan natik. Sama hayawan Ini lah natik. disebut dengan kuli. Kuli. Hayawan natik. Jadi dia punya makna, yang maknanya itu masuk ke dalam juz'i-nya. Fasa. Berbeda dengan juz'i. Juz'i apa? Ma laisa bikulli. Ketagihan. Ma laisa bikulli apa? Ma la yufhim asy-syirik atau al-istiraq. Contohnya. Bayu. Bayu. Disual. Ganti. Bayu ini dia memiliki makna apa? Hayawanun natikun hewan goreng mutasyafis khusus maknanya khusus Hayawan natik mutasyakis. Natiku fakis. Laknat kau dia. Nah, karena ada kata mutasyafis ini ya khos ya, jadi khusus ke Bayu aja, Yang natik. khusus Bayu saja. Fadel Makna ini bisa nggak di-sharing ke yang lain? Nggak bisa, cuma Bayu saja sendiri. Cuma Bayu. Cuma Bayu yang bisa. Cuma Bayu. Bayu Cuma Bayu yang bisa. Hanya Bayu saja. Misal ada nama orang lain namanya Bayu, itu jadi kuli nggak? Enggak. Jadi justru Jadi sejenis. Jadi juz'i apa? Aduh jadi kuli. Tetap juz'i. Karena ya udah, emang kenapa nama yang lain Bayu? Berarti ada makna sendiri. Nah, punya makna sendiri hayawan, Dohik. natik, mutasyafis juga. Bayu juga. Beda orang. Beda orang. Nah, mutasyafis. Makanya karena ada mutasyafis ini jadi nggak bisa di-sharing nih maknanya. Setiap orang beda-beda mutasyafis. Khusus gue. Jadi dia tetap apa? Juz'i. Ingat yang dilihat maknanya, bukanlah lafaz. Nah, kuli itu dia nama lainnya adalah mustarak maknawi. Mustarak maknawi karena maknanya ini mengandung banyak Cabang. Kalau lafaz simba, dia juz'i apa kuli? Juz'i. Ya, udah pintar. Mufasa ini juz'i apa kuli? Juz'i. Kalau ini usahanya Ahmad. Nama. Ahmad yang banyak. Nah ya sama, jadinya sama kayak Bayu. Mustahos. Jadi Bayu, Ahmad dia punya makna. Maknanya ini yang disifati, maknanya ini yang disifati dengan juz'i dan kuli. Maknanya Ahmad berarti ada Ahmad A, Ahmad B, Ahmad C itu maknanya berbeda-beda. Mereka itu satu bukan di maknanya. Mereka bersatu di apa? Di lafaz. Makanya namanya mustarak lafzi. Bukan mustarak maknawi. Kalau mustarak maknawi dia yang kulli. Mustarak maknawi di kulli. Artinya istiroknya itu ada di makna. Saya kali ini istiroknya di mana? Lafaz saja lafaz Bayu. Minimal itu seseorang ketika ngasih nama beda waktu dong, ya kan? Beda waktu. Saya ngasih nama anak saya misalkan hewan antik nggak jangan. Misalkan ngasih nama anak saya Ahmad. Apakah ketika saya meletakkan kata Ahmad kepada anak saya itu artinya saya meletakkan ke yang lain? Tidak kan? Harus buat anak saya dong. Beda waktu juga dengan sama yang lain. Ahmad Nabi Muhammad jauh sekali beda. Ahmad. Jadi minimal perbedaan waktu itu sudah membuat maknanya berbeda. Berbeda dengan yang meletakkan asad. Mana hayawan muftaris ini saya letakkan ke asad.
Dan hayawan muftaris ini silahkan makna apa aja yang semuanya masuk ke dalam hayawan muftaris silahkan. Nah, jadi otomatis masuk ke dalamnya banyak hal, banyak juz'iyat, banyak afrod atau individu. Berbeda dengan yang bikin nama yang khusus ke satu orang aja. Nah, jadi kalau ini yang disifati dengan kuli adalah maknanya. Jadi kalau ada misalkan lafaz ini kuli, berarti apa? Mengandung makna kuli. Kalau lafaz ini juz'i, berarti mengandung makna juz'i. Jadi sifat hakiki, ya, sifat yang sebenarnya untuk lafaz itu bukan kuli juz'i, tapi apa? Mufrad murakkab. Sedangkan kuli juz'i adalah sifat bagi makna. Kalau misalkan disifati untuk lafaz, maka itu majaz. Majaz. Ada di Zuhul Mufham kalau mau lihat. Fa mufhimu ishtirakin al-kulliyyu ka asadin, seperti asad. Artinya apa? Makna asad. Wa aksuhu lawannya kulli apa? Juz'i. Sudah sampai sini. Alhamdulillah. Selanjutnya cukup. Ada yang tanya kan? Berarti jasa standar. Ini masih ada berapa menit lagi untuk review ya, biar nggak hilang. Kalian merja semua? Yang pakai Mantap. Respect saya sama yang merja ya. Banget baik. Full respect. Jadi kayak gitu. Terus Kalau beneran kok jujur biasanya juga. Iya kan malam-malam. Acara baru. acara baru saja Ini silakan kalau mau ditulis atau di foto aja ya. Ini bisa jadi patokan belajar selama ini. Patokan belajar. Ini saya kasih pertanyaan, silakan nanti kalau masih ada yang belum tahu tanya ke temannya. Patokan belajar aja dari awal. Enggak, dari yang hari ini. Dari awal ya. Kita membahas dilalah apa? Proses makna. Proses apa sih bahasa Arab? Lari saya. Ya kan? Makna jadi waduk ya tadi ada tuh. Ini poin-poin aja. Terus habis itu dilalah mutafaqah. Iya. Maknanya apa? Contohnya apa ya kan? Iya. Terus dilalah harmoni ya. Sama dilalah Ta'rifuhu wa lahu misal sama juga. Terus dilalah apa? Iltizamnya sama. Terus apa? Aksam luzum itu apa juga kan? Ada muding. Kita aksam luzum ada 3 ya kan? Ini khariji. Nah, terus apa? Al-luzum al-mu'tabar. Luzum yang dipakai oleh ahli mantik. Apa? Ini wazini kharij. Ini wazini kharij. Luzum yang mu'tabar. Terus apa? Aksamu al-lafaz al-maudu ya kan? Ada murakkab, ada mufrad. Nah, jadi mustakmal itu mana yang mausul. ini rangkuman Iya, rangkuman itu harus itu. Aksamu al-lafaz al-maudu. Terus maknamu? Oh enggak. Cara membaca nafi, cara membaca la. Cara membaca apa? nafi Nafi apa? Tadi yang la ini loh. Ini cara membaca nafi ini. Dituros. Ini khusus dituros ya. Tidak melihat orang ganteng. Maknanya ada tidak melihat orang, tidak melihat. Sama kayak tadi, ya.
ma la yadullu juz'u ala juz'i maknahu dilalatan maksudatan. Kalau kita pahami biasa, ya, yang masuk cuma yang keempat doang nih, ya kan? Cuma yang hayawanatik alaman doang. Tapi kalau kita pahami secara pemahaman ulama, ya, enggak, dia ada 4 macam. Yang tidak ada juzuknya, yang punya juzuk tapi enggak ada maknanya, punya juzuk, punya makna, tapi maknanya tidak sesuai makna yang diinginkan, ya kan? Sama yang keempat juga sama. Mirip-mirip. Cara membaca nafi. Terus apa aksamu? Al mufrad ya. Ada 4 kan? Terus apa? Al murakkab, makna murakkab. Ma adalah juz'u ala juz'i maknahu. Terus kulli. Terus juz'i. Kalau di tasawuf ini memang masih agak tidak seru pembahasan. Kita sedikit wah, tapi mati saja. Berapa poin dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara membaca nafi. Yang mau baca nafi itu mana? Iya, makanya Oh, malah itu. Saya tidak orang ganteng. apa? Tidak melihat orang ganteng. Bisa seluruhnya, bisa di bagian. Nafinya itu masuk ke setiap poin, paham nggak? Setiap bagian-bagiannya. Nanti saya contohkan contoh lain lah. Contoh lain. Saya tidak puasa. Saya tidak ibadah puasa Ramadan 3 bulan. Saya tidak melakukan ibadah puasa Ramadan 30 hari. Misalkan. Berarti yang dipahami kalau secara ini ya udah berarti enggak puasa 30 hari. Saya tidak puasa Ramadan. Saya tidak puasa. Saya tidak nggak bisa ya. Saya tidak ibadah. Saya tidak puasa Ramadan, saya tidak puasa, Saya tidak ibadah puasa Ramadan. Berarti apa maksud? Saya tidak puasa. Ibadah. Saya tidak Ibadah. ibadah. Iya. Saya tidak ibadah puasa. Saya tidak ibadah puasa Ramadan. Ada 3. Tadi ada 4 ya. Dibahas ini saja. Ma la ya dulu juz'uhu ala juz'i maknahu dilalatan maksudatan. Yang bagiannya, yang juzuknya tidak menunjukkan pada sebagian makna yang diinginkan dilalatan maksudatan. Jadi apa? Tidak punya juzuk, tidak punya atau punya juzuk tapi tidak punya makna. Juzuk. Ya udah sesuai sama yang saya jelaskan nanti. Ulangi lagi. Ini ada 4 itu. 4. Hagaza, ada yang ditanyakan? Aman cak, aman. Terus bawa foto aja. Ini ya semua nama orang itu mufrad plus juz'i juga. Gimana lagi bos? Semua nama orang itu plus juz'i. Mekah itu nama kota juga juz'i. Apalagi Matan Sulam juz'i juga. Isa Guji juz'i juga. Kalau iPhone kuliah di Jusi itu. Jusi dari Gue sana wakil loh. kuliahnya apa? HP. Walah, iya iya. Tadi Jusi. Merek itu nama kan? Brand ya berarti juz'i. Ya, Khusus iPhone, iOS, bukan Android. Ya, Matan Sulam ini meskipun matanya ada banyak di print di mana-mana, tapi maknanya kulinya itu. kulinya apa? Itu. Itu jawabannya juga juz'i kan nama syarah. Nama syarah. Mantek Ilmu. Ya, kulinya ya kitab. Kitab. Matan atau syarah. Oh iya. Mantek tetap jadi. Ilmu mantik apa siapa kuli? Kuli kan nama ilmu kan?
Quran. Juz'i apa kulli? Juz'i. Tadi ini mandik kepakai di ilmu Quran. Jadi Quran itu juz'i apa kulli. Kalau misalkan dia juz'i, dia nggak perlu ditakrif. Karena juz'i itu yu'rafu bil isyarah. Wah. La yu'rafu bil ta'rif. Kulli apa juz'i? Berarti ada cabangnya kalau kulli. Iya, berarti cabang kan. Cabang apa? Nggak ada, nggak bisa. Gimana? Ya, itu nanti lihat ya, belajar ilmu Quran. Monggo. Kulinya gitu. Tapi kalau kayak gitu bisa disambung di mati nggak bisa kayak. Oh, banyak sekali. Banyak sekali yang bisa disambung. Kayak Quran gitu. Di nahwu nanti lah terasa sih. Ada yang tanya kan? Di sini dah. Ya, nanya solo-solo aja. Forum setelah Oke, kalau nggak ada, bisa di murojaah ya. Pertemuan depan kita membahas masih kulli juz'i. Masih kulli juz'i tapi diberi indiroji fizat. Ini berat sekali. Enggak. Habis itu nisbatul alfaz lil ma'ani. Habis itu kulliyah juz'iyah. Apa bedanya kul sama kulliyah? Oh, sekalian. Apa bedanya kulliyah? Bedanya juz'i. Oh, beda. Terus baru kita masuk ke takrif. Nah, besok ini pembahasan kulli itu ada zati sama arodi nanti. Kulli ada zati sama arodi. Itu baru pembahasan mantik. Selama ini kita bukan jadi tidak usah dianggap serius. Serius. Berarti ini kulli sama juz'i dibalik. Apa? Sekian apa? Kulli ini taksim makna. Taksim lil makna. Al makna imma kulli wa imma juz'i. Berarti masih maknanya. Apa luzum mu'tabar apa? Ya, kalau ada poin yang belum paham bisa tanya. Kalau enggak, alhamdulillah. Sekian dari saya. Oh, baca matang dulu ya. Oke, baca matang dulu kita sampai 29. Mantap. Jadi 144. Oke. Yuk, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana dari dzikri li arbabil hijab wa ata'anu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddarati hamun kashifana maduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula muhammadin sayyidi kullil mu'tafa al-arabiyil hashimiyil mustafa salla alaihi allahu madamal hijayahudu min bahril ma'anil jajawani wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kana lil lisani fa yasimul afkara an ghairil khata wa an rafiqil fahmi yakshiful ghita Fahaka min usulihi qawaida nasma'u min fununihi fawaida samaituhu bis-sullamil munawraqi yurqabihi sama'un ilmi mantiqi arju an yakuna khalisan liwajhil karimi laysa khalisan wa an yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi واللطف في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال فهو الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم وقول المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا مولم وترك نسبة
bitasdiqin musim muqaddimil awwala indal wadani ana muqaddamun bitabari wa nazari mata jali ta'amuli wa aksuhu wa daruriyul jali wa bihi ila tasawwuril musyrik yutabi qawlin syarihin faltabtahil wa mani tasdiqin bihi tusila bi hujjatin yu'rafu indal uqala dalalatul lafzi alama wa faqayatuna hadalalatal mutabaqa wa juz'i tadammunan wa balazim fa wal tizamun in bi aqlin tuzim mustamalul alfazi haitsu yujadu imam murakabun wa imam mufradu awwalu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi mata wa huwa ala qismaini adil mufrad kulliyun aw juz'iyyun haitsu wujida fa musyrikin kulliyyu ka asadin wa aksul juz'iyyu wa awwalan bi dzati'in fi daras fasiru amri alidin idza faras wal kulliyatu khamsatun dunati qasin faslun aradun awal wa khasa awalun salasatun bila syaqatin qaribun aw ba'idun aw wasat. Syukran wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bisa guys? Tisu. Jazakumullah. Beda apa nih? Tisu. Iku sini. Nah, sisi pertengahan kok. Bisa. Lalu buku apa? Buku mancing. Ini buku apa? Buku tulis. Apa nanya apa? Nanya apa? Nggak tahu, lupa nanya apa? Iya, aku ini. Oh, Fiskal. Yuk, kita yang lusuh. iya. Masih bingung. Aku Apa yang apa? Kita yang lusuh hari ini sama lusuh ini. Luzum kali sih. Iku harusnya iso kedaten tapi ning imajinasimu kok. Luzum, maknanya luzum. Ada boleh. Ada boleh apa berarti apa? Tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Anda berifikat. Apa sih nabi? Yang bisa terpisah. Terus Sebenarnya aksam luzum itu ada banyak banget. Ini saya cuma salah satu aja yang ada di mata aja. Jadi kan makanya disebutkan ini biaklin luzum. Jadi luzum ini supaya kan gini, logikanya gini. Lafaz itu tidak menunjukkan ke luar makna kecuali dengan adanya keterkaitan. Iya kan? Misalkan tadi saya bisa ngomong itu bisa semua bagaimana kita sudah terkaitan. Sami tadi. Sami tadi memahami qabilun ilmi itu kan karena ada keterkaitan dengan hayawanatik. Nah itu. Jadi harus diatur luzum itu supaya nggak bisa sembarang orang itu memahami ini. Misalkan saya memahami insan itu pulpen, Misal keputusan menurut saya ada keterkaitan kok tadi. akhirnya ini Bingung. Nggak ya, kayaknya. Intinya gitu. Intinya gini. Luzum itu kan ini terkait dengan ilzamiyah. Konsep dari ilzamiyah adalah sami memahami keluar dari wadah tapi masih ada keterkaitan. Ya. Nah, luzum keterkaitan itu ada apa saja sih? Oh iya. Itu macam Keterkaitan itu ada apa saja? pokoknya itu di YouTube. Macam-macam Ada keterkaitan. di YouTube. Tiba ini dari segi apa? Semutas kali mau di screen. Tiba ini lepas. Tapi Keterkaitan itu gimana? harus jantung dan Pertama, keterkaitan itu terkadang ada di khariji YouTube. di luarnya di luar. Di banyak di luar akal, di luar pikiran, di luar akal.
di luar akal, kondisi di luar akal. Tadi apa? Di kenyataan ya kan kehidupan kita. Sebenarnya pesawat itu ketika kita membayangkan huruf, ketika ada huruf pasti ada. Kamu bayangkan ya? Di dunia nyata. Nyatanya berapa selalu ada. Ketika ada huruf ada. Jangan